Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-13 Manajemen Strategi Sektor Publik. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai strategi keunggulan bersaing dalam organisasi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada indikator keunggulan bersaing, kemudian analisis pesaing, kemudian ada peran inovasi dalam bersaing. Nah, apa itu daya saing dan keunggulan bersaing begitu ya? Jadi daya saing itu kemampuan organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya dalam lingkungan yang kompetitif. Kemudian kalau keunggulan bersaing itu keunikan atau kelebihan organisasi yang sulit ditiru pesaing dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder begitu ya. Jadi keunggulan bersaing itu sesuatu yang bisa diunggulkan gitu ya dalam persaingan. Nah, kemudian apa saja keunggulan bersaing? Jadi ini ada beberapa indikator ya. Ada 4 indikator. Yang pertama ada unik. Jadi unik itu memiliki keunikan produk atau layanan tersebut. Jadi beda dari yang lain begitu ya, memiliki keunikan. Kemudian tidak mudah tergantikan. Jadi kemampuan produk agar tidak mudah tergantikan oleh produk pesaing begitu ya. Jadi benar-benar hanya ada di organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak mudah ditiru. Nah, jadi pesaing dapat meniru produknya tetapi tidak sebaik produk yang dihasilkan perusahaan yang ditiru tersebut. Nah, misalnya kita selalu berpikir bahwa kalau air mineral itu aqua, semuanya aqua begitu ya. Padahal aqua itu sebuah brand. Kemudian pompa air itu biasanya Sanyo begitu ya. Padahal Sanyo itu sebuah brand. Jadi itu sudah menjadi branding image begitu ya, bahwa jadi produk itu produk pelopor dan tidak mudah tergantikan dan tidak mudah ditiru ya kualitasnya oleh orang lain. Kemudian memiliki harga yang kompetitif. Nah, ini best price begitu ya, harga terbaik. Kemudian sesuai dengan kualitasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa harga tersebut memang sesuai dengan produk atau jasa yang didapatkan begitu ya. Sehingga ketika customer memilih itu memang harga tersebut sesuai begitu ya. Kemudian elemen dasar strategi untuk meningkatkan daya saing. Nah, apa saja elemen dasarnya begitu ya untuk meningkatkan daya saing? Ada 5. Yang pertama, perumusan visi dan misi ya. Ini penting sekali. Jadi dalam sebuah organisasi yang pertama harus dilakukan itu menentukan visi dan misi ya. Apa saja misinya, apa saja misinya begitu ya. Jadi memang harus ditentukan di awal begitu ya. Kemudian analisis lingkungan, baik itu internal dan eksternal, ini juga penting. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, analisis SWOT begitu ya, ini dan PESTEL ya. Kemarin kita sudah mempelajari analisis SWOT, jadi ini penting sekali. Bagaimana suatu perusahaan itu menganalisis kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancamannya begitu ya. Kemudian penetapan tujuan strategis. Jadi tujuannya memang sudah ditentukan di awal apa saja tujuannya begitu ya, agar nanti bisa terarah untuk kedepannya. Kemudian pemilihan strategi. Nah, ini corporate business fungsional, jadi strategi yang akan digunakan ketika pelaksanaan nantinya suatu organisasi itu, baik itu di jasa layanan maupun produk,
harus memiliki strategi yang tepat agar organisasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada implementasi dan evaluasi strategi. Jadi sudah merumuskan visi, misi, tujuan begitu ya, sudah menganalisis SWOT begitu ya. Kemudian sudah memiliki strategi yang kuat. Nah, akan sangat percuma kalau tidak diimplementasikan. Nah, kalau sudah diimplementasikan harus ada evaluasi ya. Jadi tidak mungkin suatu program itu berjalan atau strategi itu berjalan tanpa adanya evaluasi. Nah, evaluasi itu kemarin kita sudah bahas sebelumnya. Jadi agar mengetahui pelaksanaan strategi tersebut berjalan sesuai dengan tujuankah, atau perlu adanya modifikasi, atau bahkan strategi itu perlu diganti begitu ya. Kemudian analisis pesaing. Nah, ini sangat penting menganalisis pesaing dalam sebuah organisasi ya. Sebenarnya kalau analisis pesaing ini lebih ke organisasi privat ya. Jadi apa itu analisis pesaing? Jadi analisis pesaing itu proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami apa saja. Yang pertama, siapa pesaing organisasi, orangnya begitu ya. Organisasi lebih tepatnya ya, organisasi pesaing tersebut. Kemudian strategi yang mereka gunakan. Nah, kalau misalkan biasanya strategi yang diterapkan oleh para pesaing itu mencari kelemahan atau kelebihan dari produk atau jasa layanan orang lain. Nah, misalnya saya katakan bahwa produk air mineral, misal yang satu bilang bahwa air mineral itu galonnya harus BPA free begitu ya. Kemudian yang satunya bilang bahwa air mineral itu harusnya memiliki kandungan mineral yang tinggi sehingga ada rasa manis-manisnya gitu misalnya. Kemudian, nah ini kelebihan dan kelemahan ini biasanya digunakan untuk menjadi keunggulan ya, keunggulan daya saing dari sebuah organisasi biasanya dilakukan di promosi-promosi iklan begitu ya. Kemudian posisi mereka di pasar atau wilayah layanan. Nah, ini biasanya produk tersebut pangsa pasarnya siapa begitu. Nah, kita mau memberikan produk atau jasa layanan itu di posisi mereka atau malah menghindari begitu ya, agar produk atau layanan kita bisa juga digunakan atau dipilih oleh masyarakat gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk menemukan peluang untuk unggul atau membedakan diri dari mereka ya. Jadi memiliki ciri khas gitu ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah analisis pesaing, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama yang jelas identifikasi pesaing ya, ini sangat penting sekali. Jadi ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung organisasi dengan pelayanan serupa, misalkan Dispenduk Capil kota tetangga begitu ya, biasanya membandingkan misal daerah A dengan daerah B yang itu bersebelahan. Nah, biasanya mereka memiliki perbanding, oh di daerah A itu harusnya 1 hari selesai, tetapi ternyata di daerah B harus berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, ini bisa jadi acuannya. Kemudian tidak langsung, ini lembaga yang menawarkan solusi alternatif. Nah, ini misalnya layanan adminduk lewat pihak desa ya, jadi lewat pemerintah yang paling bawah begitu ya, yang lebih dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, kumpulkan informasi kompetitor. Nah, ini yang sangat penting. Jadi informasi dari kompetitor kita kumpulkan gunanya untuk menganalisis pesaing tadi ya. Apa saja yang dikumpulkan begitu ya. Visi dan misi,
visi, misi, nilai, kemudian layanan utamanya apa ya menjadi unggulan dari organisasi tersebut. Kemudian strategi layanan dan inovasi, apa saja strateginya, apa saja inovasi dari pelayanan organisasi tersebut. Biasanya itu memiliki keunggulan begitu ya. Inovasinya apa? Misalkan semua pelayanannya berbasis online semua, misalkan seperti itu, atau pelayanannya lebih cepat dibandingkan organisasi yang lain. Kemudian teknologi yang digunakan, misalkan teknologi yang digunakan itu teknologi yang paling terbaru, tercanggih begitu ya, sehingga pelayanan tersebut bisa terlaksana dengan cepat, efisien begitu ya. Kemudian kinerja publiknya, nah misalnya kecepatan layanannya, kepuasan masyarakatnya. Kemudian langkah ketiga, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah ini biasanya kemarin saya sudah jelaskan sebelumnya, ini menggunakan pendekatan SWOT ya. Jadi apa kekuatan, kelemahan, dan inovasi yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, bandingkan diri sendiri dengan pesaing begitu ya. Baik itu dari kualitas layanannya, kecepatan pelayanannya, atau bahkan dari inovasi digitalnya ya. Selanjutnya, strategi apa saja untuk menanggapi pesaing? Ada 4. Yang pertama, mengimitasi jika itu positif ya, dengan catatan jika itu positif. Kalau negatif ngapain ditiru ya. Contoh layanan digital mereka, misalkan di kota A sudah menggunakan teknologi digital yang canggih sehingga pelayanannya lebih cepat. Nah, itu bisa dijadikan acuan begitu ya, ditiru agar bisa memberikan pelayanan yang cepat serupa dengan tetangga sebelah begitu ya. Kemudian yang kedua, melampaui bahkan ya. Jadi lebih unggul daripada organisasi yang lain atau dari pesaing begitu ya, mempercepat proses, meningkatkan SDM. Nah, ini sasarannya itu prosesnya dipercepat, kemudian kualitas SDM-nya ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, mendiferensiasi, jadi menawarkan layanan unik berbasis lokalitas. Jadi ini sesuatu yang unik seperti yang saya sebelumnya sudah jelaskan, jadi harus memiliki keunikan begitu ya. Setiap organisasi itu harus memiliki keunikan ya. Kemudian yang keempat, menghindari konfrontasi langsung, jadi fokus pada ceruk pasar yang belum tergarap begitu ya. Jadi memang difokuskan pada uh, wilayah ibaratnya yang belum tersentuh, atau kalau punya suatu produk unggulan itu bisa diterapkan ke wilayah yang itu belum memiliki produk tersebut ya, kalau misalkan itu organisasi privat ya. Komponen analisis pesaing. Jadi yang pertama, identifikasi pesaing utama, siapa pesaing utamanya begitu ya. Kalau misalkan itu organisasi privat yang menghasilkan produk, siapa pesaing utamanya, kompetitor utamanya siapa. Misal produk A memiliki keunggulan di rasanya, nah kita harus memikirkan entah itu memiliki rasa yang unik kembali atau mengeluarkan produk inovasi yang terbaru. Kemudian evaluasi keunggulan bersaing pesaing. Nah, ini mengevaluasi apakah pesaing kita itu memiliki keunggulan apa. Nah, kita harus memiliki keunggulan yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kelebihan dibandingkan dari produk yang lain ya, produk pesaing yang lain. Kemudian yang ketiga, peluang dan ancaman. Nah, ini menganalisis peluangnya apa, ancamannya apa, ini sudah ada di analisis SWOT ya. Kemudian strategi pengembangan keunggulan bersaing. Jadi kita sudah memiliki keunggulan, nah itu dikembangkan untuk jadi strategi untuk bersaing dengan pesaing yang lain. Kemudian kenapa analisis pesaing itu penting begitu ya? Yang pertama, untuk mengetahui organisasi, untuk mengetahui
posisi organisasi Anda. Jadi organisasi kita itu lebih baikkah atau lebih unggulkah dibandingkan organisasi yang lain? Kalau misalkan organisasi privat, jika memiliki produk, apakah produk yang dihasilkan itu lebih baik dari pesaing kita, atau jasa layanan kita lebih baik dari jasa layanan dari organisasi lain. Kemudian yang kedua, mendeteksi peluang dan ancaman lebih awal. Nah, ini pentingnya untuk langkah preventif begitu ya, mendeteksi dari awal apakah ada ancaman atau peluang yang itu akan bisa dicegah sebelumnya. Kalau misalkan itu peluang, ini akan menjadi pemikiran untuk kedepannya, peluang apa saja yang itu nanti dijadikan kelebihan dari organisasi kita ya. Kemudian yang ketiga, membuat strategi yang lebih relevan dan unggul. Strategi apa saja yang digunakan untuk bisa unggul dengan pesaing kita. Kemudian yang keempat, menyusun keunggulan yang relevan, unik, dan sulit ditiru. Kemudian identifikasi pesaing utama. Nah, identifikasi pesaing utama itu penting karena biasanya kalau di iklan ini saling serang begitu ya. Jadi siapa sih pesaing kita itu ya? Yang pertama, menyediakan layanan sejenis kepada masyarakat sasaran Anda. Jadi ini biasanya sama-sama memiliki jasa layanan yang sama atau bahkan produk yang sama kalau di organisasi privat ya. Kemudian memperebutkan sumber daya publik, perhatian masyarakat atau kepercayaan publik ya. Ini biasanya komparasi, oh kota A lebih cepat, kok kota B lama ya dalam mengurus ini misalnya gitu ya. So, dalam mengurus KTP di kota sebelah cuma 1 hari, di kota sebelahnya lagi berbulan-bulan. Nah, misal seperti itu. Menjadi acuan atau pembanding oleh warga atau pemangku kepentingan. Nah, ini sering kali terjadi ya, membanding-bandingkan begitu ya, karena misal warga yang domisili A tapi bekerja di domisili B sehingga mengetahui bagaimana domisili B tempat di wilayah B itu lebih cepat pelayanannya, biasanya dijadikan acuan untuk perbandingan gitu ya. Kemudian konteks daya saing di sektor publik ya, ini saya jelaskan apa tantangan sektor publik dalam meningkatkan daya saing. Jadi tantangannya apa sih kalau di organisasi sektor publik dalam meningkatkan daya saing begitu ya. Yang pertama itu regulasi yang kaku dan birokratis. Nah, ini sangat umum terjadi ya kalau kita awasi, kita rasakan begitu ya. Memang regulasi kita itu sedikit kaku ya, tidak fleksibel dibandingkan kalau itu organisasi privat, birokratis gitu ya. Kadang tahapannya sangat panjang begitu ya, sebenarnya harusnya bisa dipersingkat tetapi memang ya sangat panjang, yang itu biasanya menyebabkan pelayanan itu terjadi sangat lama. Kemudian keterbatasan anggaran. Nah, ini tidak bisa terelakkan, biasanya suatu program atau bahkan layanan itu banyak sekali yang itu terhambat dari anggarannya. Jadi karena anggarannya itu sedikit atau tidak memenuhi sehingga program atau layanan tersebut tidak bisa berjalan secara maksimal begitu ya. Kemudian yang ketiga, tuntutan transparansi dari partisipasi publik ya. Jadi adanya tuntutan transparansi dari publik atau partisipasi publik. Jadi kadang sesuatu yang transparan atau partisipatif itu biasanya menimbulkan konflik ya. Jadi karena terlalu transparan begitu ya, bahkan sempat beberapa waktu yang lalu di daerah A begitu ya, karena mengetahui bahwa pengeluaran anggaran misal untuk ATK mencapai miliaran, itu membuat heboh publik begitu ya. Nah, itu juga salah satu ya tantangan dari sektor publik begitu ya. Yang keempat, kompetisi antar daerah dalam menarik investasi atau wisatawan. Nah, ini lebih ke inovasi dari setiap daerah ya. Jadi
Kalau misalkan di daerah A memiliki eh, daya tarik di daerahnya, atau bahkan memiliki keunggulan misal di ekowisata begitu ya, itu bisa jadi ya daya tarik untuk investasi atau wisatawan. Nah, misalkan kalau di daerah perkotaan mungkin biasanya lebih banyak menggunakan daya tariknya itu ala-ala vintage begitu ya. Kalau di kota Surabaya misal revitalisasi tempat-tempat wisata biar bisa menjadi daya tarik begitu ya, agar warga Surabaya itu tidak melulu keluar kota begitu ya untuk menghabiskan waktu liburnya, tapi bisa di kotanya sendiri begitu ya. Kemudian strategi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Nah, ini pasti ya, kalau fokusnya sektor publik itu pasti value for citizens ya. Memang tujuannya itu untuk melayani masyarakat begitu ya. Kalau misalkan organisasi privat kan lebih ke profit begitu ya, keuntungan dari produk atau jasa layanan yang dihasilkan. Nah, ukuran keberhasilannya pun beda-beda ya. Kalau organisasi publik ya pasti dari kepuasan publik, kepuasan masyarakat begitu ya. Kemudian kalau ukuran keberhasilan privat biasanya dari nilai keuntungan ya. Kemudian peran inovasi dalam keunggulan bersaing. Jadi perannya apa sih inovasi itu dalam keunggulan bersaing begitu ya. Yang pertama, inovasi teknologi. Ini biasanya kalau di organisasi publik begitu ya, IGAF ya, ada IGAF, aplikasi layanan ini untuk mempercepat, gunanya itu untuk mempercepat sebuah pelayanan jadi biar efektif dan efisien begitu ya, berjalan cepat dan tepat. Kemudian adanya inovasi sosial. Nah, ini biasanya pelibatan stakeholder ya, pelibatan stakeholder lain. Misalkan kalau di organisasi publik ada musrenbangdes begitu ya, jadi ada pelibatan tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat untuk menentukan pembangunan 1 tahun ke depan di desa tersebut apa yang penting begitu ya. Kemudian inovasi manajerial. Nah, ini biasanya dilakukan di organisasi sektor privat ya. Jadi pelayanan berbasis outcome begitu ya. Jadi pelayanannya itu bukan hanya sekedar pelayanan yang memberikan hasil, tapi memberikan dampak begitu ya. Oke, sekian penjelasan untuk materi hari ini. Saya berikan oleh-oleh ya, tugas untuk kalian kerjakan begitu ya. Ini ada tugas individu, silahkan kalian kerjakan. Ada 2 soal. Saya harap soal-soal ini, 2 soal ini bisa menjadi bahan evaluasi terkait materi hari ini. Semoga kalian juga bisa memahami penjelasan singkat saya ya. Dari tugas individu ini saya harapkan saya bisa mengetahui apakah kalian benar-benar mengerti apa yang saya jelaskan ya. Oke, silahkan dikerjakan 2 soal ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.